Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 38. Tolong antar saya ke terminal, Pak. Seruku pada supir taksi memberitahu. Siap, Non. Sahut supir taksi tersebut. Mobil taksi meluncur menuju tempat yang kusebutkan barusan. Entah mau kemana tujuanku. Aku pun bingung dan hanya bisa mengikuti kata hatiku untuk pergi dari kota ini. Pergi ke suatu tempat untuk memulai kehidupan yang baru, lepas dari bayang-bayang Mas Adit ataupun keluarga besarku. Non, kita dah sampai di terminal. Ucap pengemudi taksi memberitahukan. Aku segera keluar dari mobil taksi setelah membayar, dan pintunya dibukakan oleh supir taksi tersebut. Tasku kini sudah berada di hadapanku, sempat bingung aku mau naik bus jurusan kemana. Kulihat beberapa bus jurusan Bandung sedang berjejer mengantri di sana. Logo beberapa perusahaan bus pun ikut nangkring, menunggu giliran berangkat. Mobil RWG itu tujuannya kemana, Mas? Tanyaku sembari menunjuk mobil bus tersebut pada orang itu. Ke Bandung, Mbak, sahutnya memberitahu. Oke, Mas. Sahutku setuju. Saya naik bus itu aja. Mari Mbak saya antar, ke loket pembelian tiketnya. Ucap lelaki itu ramah. Aku segera mengikuti lelaki itu, menuju loket pembelian tiket. Aku sudah berada dalam bus RWG, duduk di kursi penumpang nomor 7, sesuai tiket yang tadi kubeli. Bus perlahan-lahan mulai bergerak, melaju meninggalkan terminal. Air mataku ikut turun. Ketika bus yang kutumpangi ini, mulai melaju meninggalkan kota tinggalku. Sekaligus meninggalkan cintaku, keluargaku dan juga semua kenanganku. Mas Adit, maafkan atas keputusan Adek meninggalkanmu. Sungguh Adek sangat mencintaimu. Namun Adek mesti memilih jalan ini demi kebahagiaan kalian berdua. Adek mendoakan, semoga kalian berdua bahagia. Lirih batinku. 2 hari kemudian Kapolda mengirimkan faksimail kepada Kapolsek Basudil. Dirutnya. Mendapatkan faksimile tersebut, Kompol RSP 27 segera memanggil rekaknya, Ibtu Black Davil. Khusus untuk mengambil alih perkara ini. Terjadi pembahasan serius antara Kompol RSP 27 dengan Ibtu Black Davil tentang instruksi dari Polda. Silahkan bentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan ulang kasus ini. Perintah Kompol RSP 27 memberi arahan. Dan usut kembali penetapan Aditya Febriansyah, apakah sudah sesuai atau tidak dengan alat bukti yang diperoleh di lapangan? Menurut pengamatan saya, ada kejanggalan dari penetapan terduga oleh Ibda Raisi kepada Aditya Febriansyah. Karena mereka adalah saudara ipar, dan dugaan yang dibuat oleh Ibda Raisi menurut saya, hanya bersifat subjektif. Bukan berdasarkan alat bukti yang kuat. Ibtu Black Davil mendengarkan dengan serius, dan cermat arahan atasannya tanpa mau menyela. Dan satu lagi, sambung Kompol RSP 27 memerintah. Kamu selidiki keterkaitan Dewi Savitri dengan Ibda Raisi maupun Aditya Febriansyah. Karena menurut informasi yang baru saja saya dapatkan, ternyata mereka bertiga adalah satu sekolahan, tetapi berbeda angkatan. Perintahkan Bribtu Gadis untuk menyelidikinya. Siap 86, Endan. Ibtu Black Davil menyahut dengan tegas dan lantang. Ibtu bisa segera membentuk tim dan mulai melakukan penyelidikan, setelah ada surat tugas langsung dari Kapolda. Saya berharap Ibtu bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan lancar, hingga bisa menaikkan kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Siap, Endan. Saya akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kalau begitu saya pamit, ucap Ibtu Black Davil memberi hormat ala militer. Sementara itu di tempat lain, Gunawan menerima telepon dari kantor pusat PT RWG Trans, Persero. Ya, halo. Sahut Gunawan, menjawab telepon seseorang dari ponselnya. Oh begitu. Terima kasih Imelda atas informasinya. Oke terima kasih, selamat siang. Sahut Gunawan, menyudahi sambungan telepon tersebut dari ponselnya. Gunawan kemudian memberitahu kabar tersebut kepada Pramudya dan Sekar. Bahwa ia mendapatkan informasi mengenai keberadaan Cinta, yang sekarang sedang menuju Bandung. Dan setelah mendiskusikan rencana selanjutnya,
Akhirnya Gunawan pamit pulang pada Pramudia, Sekar, Yud, dan N4W1. Yud dan N4W1 juga berpamitan pada Sekar dan Pramudia. Karena mereka sudah mendapat perintah dari Tasya untuk memberikan uang jaminan untuk membebaskan Adit. Kedua pengacara itu segera meluncur ke kantor Polsek Basudil. Sesampainya di kantor Polsek, Yud dan N4W1 segera menemui Kompol RSP 27 untuk membicarakan pembebasan Adit dan Cintungs dengan melakukan upaya hukum meminta penangguhan penahanan. Kompol RSP 27 selaku Kapolsek kemudian menjelaskan, penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan terhadap tersangka atau terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk status masa penahanan. Syarat yang ditentukan oleh undang-undang adalah 1. Wajib lapor. 2. Tidak keluar rumah. 3. Tidak keluar kota atau bepergian ke luar negeri. Penangguhan penahanan dapat terjadi apabila ada 1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa. 2. Permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. 3. Ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Jaminan penangguhan penahanan bisa berupa 1. Jaminan uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka, terdakwa, atau keluarganya, atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap 3, dan berdasarkan bukti setoran tersebut, maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. 2. Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin. Dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, uang tanggungan. Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila A. Tersangka terdakwa melarikan diri. B. Setelah 3 bulan tidak diketemukan. C. Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri. D. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas jaminan dari si penjamin. Setelah Kompol RSP 27 menjelaskan mengenai poin-poin yang mesti dipatuhi, beberapa menit kemudian, "Bagaimana, Pak Kapolsek?" tanya Yud meminta kepastian. Apakah sekarang Aditya Febriansyah dan Cintung sudah bisa dibebaskan? Ini sudah sesuai dengan prosedur hukum. Kompol RSP 27 menjawab. Sekarang saudara Aditya Febriansyah dan saudara Cintung sudah bisa bebas dengan status sebagai tahanan rumah. Namun, tiap hari harus melaporkan diri mereka berdua ke kantor Polsek. Selain itu, ia mesti mematuhi semua yang ada di surat ini, sampai ada kepastian hukum tetap tentang statusnya di kemudian hari. Saya mengerti, Pak. Yud menanggapi perkataan Kompol RSP 27. Saya bisa menjamin itu, Pak. Dan bisa saya pastikan juga bahwa saudara Adit Febriansyah dan saudara Cintungs akan mematuhi semua aturan yang sudah disepakati saat ini. Oke, sepertinya prosedurnya sudah Bapak-Bapak penuhi. Kompol RSP 27 berbicara, lalu ia menandatangani surat dan beberapa berkas untuk pembebasan Adit dan Cintungs. Silahkan, Pak Yud dan Pak N4W1 membaca berkasnya terlebih dahulu. Dan sertakan tanda tangannya sebagai pihak yang menjamin saudara Adit dan saudara Cintungs. Terlihat Adit dan Cintungs sedang asyik mengobrol. Keduanya semakin akrab setelah merasakan kesamaan. Mereka berdua menjadi korban, walaupun sebenarnya keduanya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun, keduanya tetap sabar dan kuat menghadapi proses hukum sampai kebenaran itu terungkap dengan sendirinya.
Mas, terima kasih ya, ucap Cintungs memberitahu. Saya beruntung bisa kenal Mas Adit. Semoga nanti saya bisa membalas budi Mas Adit di kemudian hari. Sama-sama. Sudahlah. Jangan terlalu berlebihan. Sahut Adit merendah. Kamu itu orang baik, dan sewajarnya saya ikut membantu kamu. Kamu sudah kerja, Tungs? Anu Mas. Cintungs garuk-garuk kepala. Justru saya mau ke Depok ini mau mencari pekerjaan. Namun, belum sempat saya menghadiri tes wawancara. Malah tersangkut masalah ini. Kamu mau kerja dengan saya? Ucap Adit memberitahu. Kamu bisa nyetir mobil? Kebetulan ada lowongan buat kamu. Serius, Mas? Jawab pemuda itu seakan tak percaya. Mau sekali, Mas. Kebetulan saya bisa nyetir dan juga memiliki SIM A. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Cintungs mencium tangan Adit, terlihat dari hidungnya keluar ingus. Karena sejak tadi ia tak henti-hentinya menangis bahagia, karena hari ini akan bebas. Malah sekaligus akan mendapatkan pekerjaan. Duh, parah nih bocah. Kotor tanganku sama ingusnya. Namun, aku senang bisa membantunya. Aku tak tega melihat wajahnya, yang selalu memelas dan memohon bantuan seperti itu. Gumam Adit membatin. Sementara itu di rumah sakit. Bribtu gadis memasuki ruang ICU rumah sakit. Ia mendapat perintah oleh atasannya Ibtu Black Davil untuk menyelidiki keterkaitan antara Dewi Savitri, Aditya Febriansyah, dan Ibda Raisi. Di dalam ia bertemu dengan Nengsih, ibu kandung Dewi Savitri. Selamat sore, Bu. Seru Bribtu gadis menyapa Nengsih di ruang tersebut. Selamat sore, Bu. Ibu siapa ya? Sahut Nengsih kaget, melihat seorang poluan datang menemuinya. Oh ya, perkenalkan nama saya Bribtu gadis dari Polsek Basudil. Ucapnya memperkenalkan diri. Bisa kita bicara di luar ruangan ini, supaya tidak mengganggu kenyamanan pasien. Sambung Bribtu gadis, menyadari keadaan ruangan itu tidak memungkinkan buat ngobrol. Lalu keduanya keluar ruangan ICU tersebut. Saya mendapat perintah dari atasan saya untuk meminta keterangan dari pihak keluarga korban, Dewi Savitri. Bribtu gadis mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Apakah ibu adalah ibu kandung dari Dewi Savitri? Iya, benar. Saya Nengsih, mama kandungnya Dewi Savitri. Sahut Nengsih membenarkan perkataan Bribtu gadis. Apa yang bisa saya bantu, Bu gadis? Saya ingin menanyakan 3 hal pada ibu. Ucap Bribtu gadis menjelaskan. Pertama, apa benar Dewi Savitri itu pernah sekolah di SMA negeri ini di Surabaya? Kedua, apa ibu kenal dengan Aditya Febriansyah? Dan yang ketiga, apakah ibu kenal dengan Ibda Raisi? Nengsih sedikit mengernyitkan dahinya. Ia sempat diam sejenak, kemudian dari bibirnya mulai terlontar perkataannya. Untuk pertanyaan pertama, saya pastikan bahwa benar Dewi Savitri adalah alumni SMA negeri ini di Surabaya. Aditya Febriansyah saya kenal, dia adalah adik ipar putri saya, suami dari Cinta. Dan untuk pertanyaan ketiga, mohon maaf, saya tidak tahu dan kenal siapa itu Ibda Raisi. Selama hampir 1 jam, Bribtu gadis meminta informasi dan keterangan dari Nengsih, dan pembicaraan mereka berdua pun berakhir. Tiba-tiba, der-RRTT, curaling-curaling. HP-nya bergetar diiringi sebuah ringtone, pertanda ada yang sedang menghubunginya saat ini. Ya, halo. Sahut Bribtu gadis, menjawab dengan cepat panggilan telepon itu. Iya, aku tunggu di sini. Buruan, Maas. Sahut Bribtu gadis dengan suara manja. Menjawab omongan dari orang yang meneleponnya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sedan berwarna hitam metalik memasuki kawasan rumah sakit. Bribtu gadis segera masuk, setelah pintu mobil itu terbuka dari dalam. Kita makan malam dulu ya, say. Ucap pria dengan suara berat memberitahu. Baru nanti ke hotel. Terserah, Mas. Sahut Bribtu gadis. Aku ikut aja deh. Setelah sampai ke sebuah restoran,
Mereka berdua makan malam dengan penuh keceriaan. Tampak keduanya begitu mesra, saling berpegangan tangan bahkan saling suap-menyuapi. Namun tanpa mereka berdua sadari. Sejak tadi ada seseorang yang mengabadikan kemesraan mereka. Beberapa foto kemesraan mereka berdua diabadikan juga oleh mata-mata itu. Lalu mata-mata itu segera mengirimkan pesan WA pada yang menyuruhnya. Bos, Bakpao 2. Sedang sama selingkuhannya. Saya sudah mendapatkan foto mereka di restoran Ngeunah. Setelah selesai makan malam, pria itu membisiki pada Bribtu gadis. Say, malam ini kita nginap di hotel nikmat. Mas kangen sama kamu. Bribtu gadis dengan wajah memerah, hanya tersenyum simpul dan menganggukkan kepala. Yuk, kita pergi. Ucap pria itu mengajak Bribtu gadis. Sebelum tengah malam, mereka sampai di sebuah hotel di kawasan puncak. Seorang resepsionis memberikan senyum sumringah ketika menyambut kedatangan pria itu beserta Bribtu gadis. Aman terkendali, bos. Ucapnya seraya memberikan sebuah kunci kamar. Biasa sesuai pesanan bos kemarin. Oke. Makasih, ya. Ucapnya sembari menyelipkan 2 lembar uang merah pada sang resepsionis hotel. Lalu sang pria merangkul pinggang Bribtu gadis, sementara Bribtu gadis menyenderkan kepalanya di lengan sang pria itu. Ceklek. Silahkan Tuan Putri. Serunya sambil menundukkan kepala. You are my queen, gadis. Mas cinta padamu. Bribtu gadis tersipu malu. Wajahnya merona merah, disanjung dan dipuji oleh kekasih hatinya. Keduanya masuk ke dalam kamar. Pria itu adalah Ibtu Black Devil, atau BD, segera mengunci pintu itu dari dalam. Keduanya berdiri berhadapan saling tatap. Hanya dalam hitungan detik, Bribtu gadis sudah mengelayut mesra di tubuh BD. Tangannya melingkar erat di leher, kemudian mendaratkan ciuman penuh gairah di bibir BD. Tangan Bribtu gadis tidak diam, bergerak ke pinggang BD. Semakin ke depan, melepaskan pengaitnya dan menurunkannya. BD hanya diam dan mengamati tingkah laku Bribtu gadis. BD hanya mengenakan dalamannya. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena Bribtu gadis yang sudah tidak sabaran dan langsung menurunkannya. Bribtu gadis BD dan mendorong dada atasannya itu, sehingga BD duduk di pinggir ranjang. Bribtu gadis kemudian bersimpuh di depan BD. Jemari tangannya langsung menjalankan tugasnya menggenggam kebanggaan BD, dan segera meraciknya agar segera menjulang maksimal. BD hanya tersenyum memandang Bribtu gadis, dan membiarkan Bribtu gadis lebih memegang kendali. Lelaki itu menggelinjang dan otot paha menegang. Desahan tertahan terdengar dari bibir BD, Bribtu gadis tersenyum senang. Ah! Hai seses, dek. BD tidak tahan dengan tugas yang dari gadis, tangannya bergerak melepas 2 tali kembar yang berada di bahu gadis itu. Tangannya bergerak cepat menyusuri 2 titik kembar gadis. Desiran darah gadis meningkat, kepalanya bergerak mengangguk-angguk semakin cepat, di depan BD. Ah! BD sudah terbakar gairah dan semakin tidak tahan. Gadis bangkit, kemudian tangannya bergerak mendorong BD. Supaya kembali duduk. Kemudian BD dengan cepat menarik tubuh Bribtu gadis, sehingga duduk di pangkuannya. BD langsung membenamkan kepalanya di antara 2 titik kembar gadis. Ah! Maas! Gadis mendesah. Tubuhnya mengeliat ketika tangan BD bergerilya di 0 km gadis. Gadis langsung mendekap erat kepala BD. Tangan BD makin cepat. Gadis sampai memiringkan tubuh yang menegang karena menahan serbuan kenikmatan. Badannya ikut bergoyang, karena sudah merasa tidak mampu menahannya. Mas! Adek nggak tahan. Ah! Dorongan kenikmatan membuat gadis bergerak semakin liar. Ah! Desahan tertahan gadis terdengar. Tubuhnya mengejang di atas pangkuan BD. Lelaki itu merasakan badan gadis bergerak menekan, kemudian perlahan-lahan berhenti. Mas cepetan, jangan nakal, ih. Bribtu gadis yang gairahnya sudah diubun-ubun tidak terima. Ketika BD hanya melandaikan pintu pendakian dengan kebanggaannya naik turun di permukaan jalan menuju puncak. Bribtu gadis sudah tidak sabar menunggu. Masukin, mas, adek bener-bener nggak tahan. Bribtu gadis memelas. BD hanya tersenyum menatapnya.
Tidak menuruti kemauannya, Bribtu gadis menjadi gemas, dia menggerakkan tubuhnya. BD lalu mengatur posisi, dia mulai mengarahkan. Gadis itu merasakan kebanggaan BD mulai menyentuh pintu pendakian. Mas! Ah! Ototnya menegang saat merasakan kebanggaan BD, membelah pintu pendakian. Ouch! Mas! Gadis mendesah. Desahannya karena dorongan BD yang keras, sehingga kebanggaannya melesak cukup dalam. Sensasinya terasa berbeda baginya, ketika disodok dalam posisi seperti ini. Ah! Enak sekali, oh! Bribtu gadis mendesah semakin sering, ketika BD semakin konsisten menyodok. Bersambung.